Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan untuk kita semua. Dan tidak lupa juga sholawat beserta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, perkenalkan, saya Selvia selaku moderator. Nah, di sini juga saya bersama rekan-rekan saya, ada Teh Pina sebagai pemateri yang pertama, Reshida Fatmaya sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri sebagai pemateri yang ketiga, dan ada Anissa Maulida sebagai pemateri yang keempat. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Untuk pemateri pertama, kepada Teh Pina saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Normalia, NPM 1886210034. Terima kasih sebelumnya kepada saudara moderator yaitu Selvia yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi yang pertama. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita ke slide yang pertama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang RPP. Apa sih yang kalian ketahui tentang RPP? Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian RPP, tujuan juga manfaat dari RPP itu apa. Nah, yang pertama, slide yang pertama, yaitu tentang pengertian RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Nah, dari pengertian itu kita bisa menyimpulkan bahwa RPP itu adalah suatu susunan rencana yang dibuat oleh pendidik atau dibuat oleh guru sebelum guru itu melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Jadi disusun sedemikian rupa di mana guru itu menyusun pembukaannya akan seperti apa, isinya seperti apa, kemudian akan ada hiburan atau tidak, kemudian dan penutupannya akan seperti apa. Jadi seperti itu diatur dan direncanakan step by stepnya gitu agar agar proses belajar pembelajaran pada saat KBM gitu ya bisa berjalan dengan efektif, lancar dan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian di sini saya akan membahas tentang beberapa pengertian RPP. Ada dari Permendikbud nomor 65 pada tahun 2013 tentang standar proses, yang artinya RPP itu merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan ataupun lebih dan dijabarkan dari silabus. Nah, jelas dari sini RPP itu dibuat setiap pelaksanaan pembelajaran akan dilaksanakan. Nah, misalkan guru akan dalam satu hari guru itu akan melaksanakan 2 kali pertemuan gitu ya, 2 jam pertemuan dengan mata pelajaran yang berbeda. Misalkan yang ke-1 IPA, yang kedua IPS. Nah, guru itu menyusun 2 RPP juga sesuai dengan jadwal yang akan dilaksanakannya. RPP tentang IPA, RPP tentang IPS, jam berapa, tanggal berapa, dan itu selalu dibuat diupdate setiap harinya gitu. Besok akan seperti apa, nanti akan seperti apa. Jadi guru harus benar-benar merencanakan pelaksanaan pembelajaran, membuat RPP, menyusunnya sesuai dengan standar isi yang telah ditetapkan tadi agar bisa mencapai hasil belajar yang maksimal gitu, yang sesuai dengan standar isinya. Nah, lanjut slide yang kedua. Di sini ada tentang tujuan dari RPP. Nah, tujuan RPP ini ada 3. Yang pertama, mempermudah
dan memperlancar serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Jelas, dengan adanya RPP itu sangat memudahkan bagi seluruh pendidik, karena itu akan mempermudah. Jadi guru tidak mikir dulu jam segini, menit segini mau ngapain gitu ya. Jadi benar-benar udah disusun agar proses belajar mengajarnya itu berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua yaitu memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan peserta didik, dan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Nah, jelas di dalam RPP itu dicantumkan juga baik itu media pembelajarannya, kemudian metode pembelajarannya, evaluasinya. Jadi semuanya itu harus disesuaikan dengan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Jadi kalau misalkan media pembelajaran gitu ya, misalkan misalkan akan belajar tentang IPA ya, tentang ekosistem. Nah, guru misalkan membawa gambar atau apa yang ada di sekolahnya gitu. Jadi fasilitas yang disediakan atau yang tersedia. Jadi jangan membuat RPP dengan metode ini, dengan media pembelajaran ini, namun pada kenyataannya tidak ada medianya. Nah, kemudian yang terakhir itu dengan menyusunnya rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan bahas ke slide yang ketiga. Nah, di slide yang ketiga ini kita akan membahas tentang manfaat dari RPP itu sendiri apa. Nah, manfaat dari RPP itu sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan belajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Itu menurut Kunandar pada tahun 2011 dalam halaman 264. Nah, terima kasih sebelumnya, demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk slide berikutnya atau untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Resida Fatmaya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, paparan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Di sini ada prinsip-prinsip pengembangan RPP. Yang harus diperhatikan dalam hal pengembangan RPP seharusnya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat potensi, kemampuan emosi, maupun gaya belajar. Yang kedua, RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. Lalu yang ketiga, RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tak berhenti belajar. Lalu yang keempat, RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. Lalu yang kelima, proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca. Lalu ada pemahaman beragam bacaan dan berekspresi dalam bentuk tulisan. Yang keenam, RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Yang ketujuh, RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD. Lalu materi pelajaran juga, terus kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam suatu keutuhan pengalaman belajar. Lalu yang terakhir yaitu RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara
terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya di sini yaitu ada jenis-jenis rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat RPP. Yang pertama di sini ada kurikulum KTSP. Berdasarkan Permendikbud nomor 61 tahun 2014, KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Pengembangan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, kerangka dasar dan struktur kurikulum, dan pedoman implementasi kurikulum KTSP dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah atau madrasah dan kemudian disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota sesuai dengan kewenangannya. Lalu yang kedua di sini ada kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 adalah kurikulum seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan. Nah, lalu di sini selanjutnya yaitu yang kedua kurikulum 2013. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SPN. Nah, kurikulum 2013 ini menekankan pengembangan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik secara holistik atau seimbang. Kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap ditagih dalam rapot dan merupakan penentu kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik. Pada tahun 2013, pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan, kerangka dasar dan struktur kurikulum, silabus, dan pedoman implementasi kurikulum, sedangkan setiap satuan pendidikannya seperti halnya pada kurikulum 2016 juga menyusun KTSP kecuali dokumen-dokumen yang berupa silabus. Setiap mata pelajaran ini sudah disusun oleh pemerintah. Guru tinggal mengopi dan menyusunnya menjadi satu kesatuan KTSP yang utuh. Kurikulum 2000 terakhir ada RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 1 lembar. Aturan ini terkait kebijakan penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran tertuang dalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2019. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran, yang mana aturan ini bertujuan untuk menyederhanakan format penyusunan RPP sehingga akan lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Selvia. Nah, jadi saya akan menjelaskan komponen rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi, komponen rencana pelaksanaan pembelajaran ini adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Jadi, setiap pendidik pada satuan pendidik berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis, agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, RPP juga ini disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih. Nah, lalu
Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran ini terdiri dari beberapa ya. Yang pertama, ini identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, dan yang kedua identitas mata pelajaran atau temanya, dan yang ketiga kelas atau semester, yang keempat materi pokok, yang kelima alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD, dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam belajar yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Dan yang keenam, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Dan yang kedelapan, materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Dan yang kesembilan, metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik atau dan KD yang akan dicapai. Yang ke-10, media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Dan yang ke-11, sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Yang ke-12, langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutupan. Dan yang ke-13, penilaian hasil pembelajaran. Lalu saya akan menjelaskan prosedur pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Langkah-langkah pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran, pengembangan kurikulum operasional pada dasarnya menggunakan prosedur isi pengembangan yang secara umum dilakukan sebagai berikut. Nah, yang pertama, identifikasi masalah pembelajaran di kelas melalui review literatur, observasi kelas, dan telaan dokumen terkait dengan RPP yang ada dan digunakan di lapangan oleh guru-guru. Terus yang kedua, analisis kurikulum dengan menganalisis standar isi mencakup standar kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga, menyusun draft RPP berdasarkan landasan teorik dan standar proses atau gaya selingkung. Yang keempat, validasi ahli untuk mengetahui kesesuaian draft RPP dengan landasan teorik penyusunan RPP menggunakan instrumen validasi. Yang kelima, revisi draft RPP berdasarkan validasi ahli sehingga menganalisis draft RPP yang lebih baik dan sesuai dengan teori. Yang keenam, uji coba RPP dalam praktek pembelajaran. Uji coba dilakukan dalam praktik pembelajaran di kelas, kemudian guru melakukan validasi untuk mengetahui keterterapan RPP. Bersamaan dengan ini dilakukan validasi audiens oleh siswa untuk mengetahui keaktifan RPP mencapai target pembelajaran. Untuk mengetahui keaktifan RPP dilakukan uji kompetensi pada peserta didik, deskripsikan efek pembelajaran baik langsung maupun penyertanya, juga keterbatasan, kekurangan atau kelemahan RPP yang dikembangkan. Lalu mintalah saran perbaikan RPP baik dari guru, pengguna maupun siswa. Lalu revisi berdasarkan uji coba, skala terbatas berdasarkan uji coba, pertimbangan efek pembelajaran dan keterbatasan RPP. Lakukan revisi berdasarkan uji coba skala terbatas sehingga menghasilkan RPP lebih baik dan efektif untuk pembelajaran. Lalu untuk proses pengembangan RPP diharapkan dari waktu ke waktu terus ditingkatkan kualitasnya sehingga menjadi perangkat yang sangat baik untuk keperluan pembelajaran.
Nah, lalu langkah yang kedua untuk pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran di sini ada validasi. Nah, validasi RPP merupakan upaya memperoleh RPP dengan validasi tinggi. Validitas dilakukan melalui uji validasi dapat dilakukan oleh ahli, pengguna dan audiens. Yang pertama, validasi ahli. Nah, validasi ahli dilakukan dengan cara seseorang atau beberapa ahli pembelajaran memberi penilaian RPP melalui instrumen validasi ahli. Jadi, ia memberi penilaian terhadap draft RPP, menilai kesesuaian RPP dengan teorinya, dan memberi masukan untuk perbaikan pada RPP. Terus, validasi penggunaan, uji coba dalam praktik pembelajaran di kelas, berarti RPP digunakan oleh penyusun atau guru. Penggunaan tertentu mengetahui dan merasakan tingkat keterterapan RPP di kelas. Pengguna ini juga akan mengetahui kehebatan dan kekurangan RPP dari sisi misalnya kecukupan alokasi waktu, ketepatan langkah pembelajaran, kesesuaian materi atau bahan ajar yang digunakan, pemanfaat media pembelajaran, kendala instrumen penilaian, dan lainnya. Berdasarkan penilaian tersebut, penggunaan dapat memberi masukan untuk perbaikan RPP. Terus yang untuk validasi audiens di sini adalah peserta didik atau siswa yang belajar menggunakan RPP yang dikembalikan. Validasi audiens ini untuk mengetahui keefektifan RPP dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Caranya dengan melakukan uji kompetensi bagi audiens. Hasil uji kompetensi dianalisis untuk mengetahui efektif tidaknya RPP. Jadi uji coba kompetensi dapat berupa tes maupun non-tes. Jadi ini pilihan cara uji kompetensi sangat bergantung pada kompetensi yang akan diketahui atau yang akan diuji. Dan yang ketiga, instrumen validasi. Nah, validasi RPP oleh ahli pembelajaran bertujuan untuk mengetahui tingkat validitas RPP, terfokus pada kesesuaian RPP dengan landasan teoretiknya. Berikut ini disajikan salah satu alternatif instrumen validasi RPP yang disusun atau diracik berdasarkan teori pengembangan RPP berorientasi pada konstruktivisme, standar proses, dan panduan implementasi standar untuk suatu pendidikan dasar dan menengah, dan penilaian RPP pada pendidikan dan pelatihan profesi guru atau PLPG. Mungkin sekian yang saya paparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Anissa Maulida. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu format RPP dan contoh RPP. Ada format RPP pada kurikulum 2013. Kalian bisa baca sendiri ya. Nah, di situ sudah jelas ada formatnya pada kurikulum 2013. Nah, selanjutnya yaitu ada format RPP pada KTSP. Nah, di situ juga kalian bisa beda ya, mana yang format kurikulum 2013 dan mana format RPP pada KTSP. Nah, selanjutnya yaitu contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, pasti kalian sudah pernah membuat RPP ya pada semester 3 kalau nggak salah ya. Pasti sudah tidak asing kan dengan kita membuat RPP, apalagi nanti kita bakal ngajar langsung di SD. Nah, terus di sini juga saya ada satu contoh RPP. Nah, di situ ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, terus pertemuan yang keberapa, terus alokasi waktunya berapa, terus standar kompetensi dasarnya apa, terus indikatornya apa, terus tujuan pembelajaran, terus materi pembelajarannya apa,
metode pembelajaran. Nah, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, pasti yang pertama itu kegiatan awal. Nah, kegiatan awal itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu kita absen siswa, terus menyampaikan judul apa yang kita akan sampaikan dan lain-lain. Kalian bisa lihat sendiri ya. Terus ada kegiatan inti. Kegiatan inti itu jadi si guru itu menjelaskan apa yang kita akan dibahas. Nah, kegiatan akhir tuh kayak kita menyimpulkan hasil pembelajaran, terus juga jangan lupa menutup wassalamualaikum dan memberikan arahan kepada siswa untuk pertemuan yang selanjutnya. Nah, terus juga kita nggak lupa dengan sumber belajarnya itu dari mana, mau dari buku, dari modul, terus juga pasti penilaian. Nah, jadi di dalam penilaian ini ada teknik penilaian ya, yaitu ada yang tertulis, ada yang terlisan. Nah, kalau tertulis itu jadi si guru memberikan soal kepada siswa, tulis soalnya tuh di buku, lalu sesudah selesai dikumpulkan ke meja guru. Nah, kalau tes lisan itu jadi siswa itu dites langsung oleh guru di depan. Nah, di sini ada rubrik atau kalian bisa lihat ya, itu di situ ada tabel kayak aspeknya apa gitu, terus skor siswanya tuh berapa. Misalnya ketepatan menjelaskan konsep lingkungan hidup itu skornya tuh 2 atau 3. Nah, kayak gitu. Terus dikasih jumlah skornya tuh totalnya berapa. Nah, lalu sudah itu di pinggirnya tuh nanti sama si gurunya tuh ditanda tangan. Makasih. Paparan materi dari saya sudah selesai. Saya kembalikan kepada moderator Selvia. Baik teman-teman, mungkin pemaparan dari kelompok 3 sudah selesai. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Selvia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.